Salam Bapak Ibu. Ini hanya kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Kita bisa berjumpa. Kalau bukan Tuhan ya siapa kita? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jangan sampai bagi kita. Tuhan kita mulia, kita pun pasti mulia. Amin. Perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya itu kalau di media sosial itu Jimmy Charles. Marga saya itu Punuf. Nah, saya orang dari Timur Tengah Selatan. Dari satu desa namanya Desa Boti. Jadi mungkin pernah dengar Desa Boti. Perlu perkenalkan diri, kenapa? Karena nanti kalau lihat orang seperti saya dikira ini orang gila dari mana, atau ada yang bilang saya Tuhan Yesus, ada yang saya master lah, ada yang bule lah, ada seperti itu. Jadi perlu perkenalkan diri, sehingga sewaktu-waktu dan berkenanan Tuhan saya datang lagi kan kita sudah saling kenal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan bagikan sesuatu yang mudah-mudahan memberkati kita semua, Bapak Ibu dan saya. Jadi saya ini terlahir sejak kecil itu suka main gitar. Suka main gitar itu dulu itu zaman dulu tahun 80-an itu, saya lahir tahun 80. Jadi gitar itu mahal banget, mahal, terlalu mahal. Oi, saya beta lupa, beta pikir di Jawa kok beta mahal banget. Padahal ada di Atam buat, Jadi gitar terlalu mahal, terlalu mahal. Jadi beta pembai itu buat juk. Mungkin tahu juk ya. Juk itu 4, senarnya 4. Dan itu pun dari senar plastik yang biasa orang pakai buat pancing ikan. Dan guru-guru SD saya itu kalau cerita saya bilang, dulu lagu kesukaanmu itu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi tiap hari saya mainkan juk ini sambil nyanyi lagu ini. Nah, itu terbawa sejak kecil sampai hari ini umur saya sudah 45 tahun pun tidak bisa terlepas dari gitar. Nah, jadi perlu saya bagikan sesuatu yang penting ini khusus buat anak muda. Tuhan pasti titipkan sesuatu yang spesial di situ. Cek baik-baik, Tuhan itu adil. Amin. Dia akan memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan, tetapi pasti ada kelemahan. Kenapa? Karena kita ciptaan. Kita ciptaan, tidak boleh melebihi pencipta. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau kita sempurna juga itu sudah salah itu. Sehingga dalam kelemahan-kelemahan kita jangan saling merendahkan. Kenapa? Karena diri kita juga ada kelemahannya gitu. Kira-kira seperti itu. Saya tidak bisa masak. Apalagi suruh saya bangun rumah, saya bisa lari. Seperti itu kira-kira. Saya juga tidak bisa menggembalakan seperti Bapak Gembala atau Pak Arianto. Tuhan sudah bagikan kepada kita masing-masing melalui kelebihannya. Pesan saya anak muda, kembangkan skill yang Tuhan titip di situ. Setiap hari kerjakan secara totalitas sampai kamu berhasil dari situ. Jadi berkat. Setelah berhasil jangan lupa jadi berkat, jadi saksi. Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lalu saya suka kelebihan yang lain. Saya suka baca Alkitab. Ini perlu tahu, khususnya anak-anak muda. Dulu satu hari saya baca Alkitab bisa 20 pasal dalam satu hari itu. Sehingga khotbah-khotbah saya sekarang itu orang bilang lari ke pengajaran. Saya bilang ya terima kasih, karena memang saya hobi baca Alkitab. Jadi latihan gitar ini bisa 6 jam, ganti baca Alkitab lagi 20 pasal, terus setiap hari seperti itu. Setiap hari saya suka baca Alkitab. Kenapa? Saya tidak mau dibodohi. Saya tidak mau tidak paham. Saya tidak mau tahu dari kata orang. Itu saya tidak mau. Seperti Ayub bilang, dulu aku dengar dari kata orang, sekarang aku lihat sendiri. Nah, cara lihat sendiri itu hanya lihat Alkitab, Bapak Ibu.
Khususnya adik-adik, kamu boleh sekolah tinggi, tapi kalau kamu tidak disertai dengan firman Tuhan, kamu hanya sebatas pintar atau pandai secara kemanusiaan, tetapi kamu tidak memiliki hikmat. Kalau kamu disertai dengan firman Tuhan, kamu punya hikmat yang besar. Nah, itu dua pesan ini mudah-mudahan memberkati khususnya anak-anak muda. Bacalah firman Tuhan dan kembangkan skillmu sampai kamu jadi berkat untuk orang lain. Oke Bapak Ibu, dan lagu tadi yang pertama saya mainkan itu Yesus Malole. Tahu Yesus Malole semua? Itu bahasa rote. Saya tidak tahu Malole artinya apa, tapi saya tahu pasti artinya baik. Karena bahasa Indonesianya Yesus baik. Yesus baik buat kita? Angkat tangan. Terlalu beratkah angkat tangan? Makan minum pakai kita itu dia pelihara. Amin. Kalau sampai berat angkat tangan itu dipertanyakan. Ada apa? Kenapa tidak angkat tangan? Masa siapa yang kasih kamu hidup? Yesus baik. Lagu yang kedua yang saya mainkan dia gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, lagu ini saudara, tidak ada manusia yang bicara di bumi, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah pintu, akulah gembala, akulah terang dunia, aku roti hidup yang turun dari surga. Kalau ada yang bicara seperti ini, saya ikut dia. Mana tunjukkan tulisannya di mana? Saya tidak akan takut ngomong ini, mau di jalan, mau di mana pun saya tidak akan takut. Kalau ada yang bicara seperti ini, ada yang bisa bawa saya ke surga, saya ikut dia. Tunjukkan ke saya, mana tulisannya? Cukup tulisan saja, tidak perlu dia muncul. Ini kata-kata pamungkas. Orang tidak bisa berkutik, orang tak bisa berkutik lagi. Orang tidak bisa berkutik, orang sudah bisa berkutik. Nah, ini sebenarnya ada pada mulut kita yang seharusnya kita keluar dan kita saksikan kepada orang. Seperti itu Bapak Ibu, dan saya seorang penginjil jalanan. Jadi rupa saya seperti ini itu saya rubah sendiri. Saya punya tujuan tersendiri. Jadi maksud saya itu biar saya kumpul orang tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu ya, paham ya? Jadi saya kumpul polisi pun orang tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Ya, kalau saya dianggap gila, tidak apa-apa. Yesus pernah dianggap tidak waras. Saudara-saudaranya bilang mungkin dia sudah tidak waras. Kalau orang bilang jangan toy dengan itu gimbal gila, tidak apa-apa. Saya keluar di jalan Bapak Ibu. Jadi kira-kira tahun 2000 saya masuk Surabaya. Itu masih nakal. Tahu nakal ya? Masih nakal. Jadi saya suka minuman keras gitu. Setiap hari saya minum keras. Tetapi roh yang ada pada saya itu memberontak setiap hari, dan saya suka hidup artinya sembarang lah, kira-kira seperti itu. Tetapi kesukaan saya terhadap firman Tuhan itu saya tetap jalan. Jadi ada dua manusia yang jalan bersama-sama, daging jalan, firman Tuhan juga jalan gitu. Jadi satu hari saya bertanya-tanya, mau dibawa kemana hidup ini? Firman jalan juga, daging jalan juga. Ini bahaya ini. Kalau di dalam kamu mencintai dua Tuhan, kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Amin. Iya, sebab itu jangan ada dua Tuhan. Tuhan kita cuma satu saja, namanya Yesus Kristus. Loh, Tuhan kamu Yesus Kristus, harusnya kita seperti guru kita. Amin. Amin, harusnya seperti itu. Seperti guru kita. Bukan saya bilang seperti guru kita jadi gondrong seperti saya, jenggotan, terus dipanggil Yesus, Yesus. Bukan itu maksudnya. Perilaku kita seharusnya seperti guru kita. Coba buka di Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1, bisa ada yang bisa
tampilkan. Saya bacakan, Bapak Ibu dengarkan suara saya. Tidak lama sesudah itu, ini ada sebab akibat sebelumnya. Sesudah itu, Yesus berjalan. Berjalan itu diam atau gerak. Dia berjalan. Dari mana? Berjalan apa itu? Berkeliling, berarti keliling Atambua. Iya kesonde. Dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Sambil apa di situ? Loh, itu guru kita. Kau tempung guru begitu. Beta bilang, maaf, beta sudah singgung sapa-sapa, beta singgung diri sendiri saja. Lu siapa? Lu punya guru sudah jalan seperti itu, lu siapa kalau lu tidak jalan? Amin. Mudah-mudahan motivasi untuk diri saya itu menyentuh Bapak Ibu. Oh, ternyata Tuhan saya itu gerak, jalan di adanya kekal. Salah satu adalah roh kita. Roh kita itu sifatnya kekal. Yang mati dagingnya, rohnya itu hidup terus. Hanya ada dua jalan, entah dia ke surga atau ke neraka. Sama-sama kekalnya. Ke surga juga kekal, ke neraka. Tentukan mulai hari ini semasa masih hidup, bukan sudah mati. Amin. Saya ke surga atau ke neraka. Nah, yang tadi saya bilang, yang bisa bawa kita ke surga hanya Yesus Kristus. Pilih Yesus Kristus dan jadi seperti Dia. Amin. Ini roh yang kekal. Yang berikut, firman itu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Ini sifatnya kekal, atau keberadaannya kekal. Yesus itu Dia mengatakan, aku Alfa dan Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum Abraham jadi, kata jadi itu ciptaan. Amin. Berarti Abraham ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kecuali dia bilang, aku telah dicipta. Aku telah ada. Kata telah ada itu dia sudah ngomong itu dengan Musa di rawa-rawa. Aku adalah aku. Amin. Ya, jadi firman itu kekal. Hari ini saya bagikan ada tambahan tiga lagi. Yang satu tercatat di Alkitab, yang satu adalah kasih. Kasih itu tak berkesudahan. Amin. Nanti Bapak Ibu pulang sampai rumah, baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Itu kasih ada di situ. Kasih itu sabar. Kasih itu memberi. Loh, kasih itu kasih, ya kasih toh, kasih sudah, itu bukan lu punya, kasih sudah. Beri waktu kita, tenaga kita, uang kita, kesempatan kita, pemikiran kita, itu kasihkan ke dia, itu bukan punya kamu. 9 buah roh itu diambil dari kasih. Penguasaan diri pun ada di kasih. Amin. Jadi di dalam kasih nanti Bapak Ibu hitung, ada 15 karakter. Saya hitung itu. Orang baca Alkitab mungkin hanya lewat, saya hitung satu-satu. Jangan keburu-buru nafsu, baca dulu. Oh, ada 15 karakter. Karakter yang terakhir adalah kasih tak berkesudahan. Amin. Dia kekal. Ya tidak mungkin sampai surga bilang, Jem, kamu gimbal, kamu di luar jangan masuk. Tidak bisa, kasih tetap. Iman itu akan berakhir di kuburan. Tidak ada di Alkitab.
Tetapi masa kalau saya sudah ketemu Yesus, saya masih mengimani lagi? Amin. Sudah ketemu beliau kan? Kalaupun di neraka saya masih beriman, tidak bisa, tidak ada kesempatan lagi. Sudah di neraka kok beriman, saya mau beriman, pokoknya Yesus nanti datang jemput saya. Kapan? Iman itu berakhir di kuburan waktu kita mati. Waktu kita berhenti, napas terakhir, iman berhenti di situ. Waktu kita masih baby, waktu masih bayi, itu belum muncul. Mungkin pernah baru dengarkan pelajaran seperti ini. Dia muncul itu dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Oke lah, turun dari orang tua kita. Iya, tapi karena orang tua kita ngomong. Kira-kira senangkap ya? Sepakat dengan saya? Iman pengharapan itu berakhir setelah kita mati. Napas terakhir itu iman dan pengharapan berakhir. Kasih jalan terus. Amin. Nah, itu tentang kasih. Kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bisa ditampilkan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling apa? Sebab kasih itu berasal dari, amin, kasih dari Allah. Seluruh isi kitab kita pusatnya adalah salib. Pusatnya salib. Kalau Tuhan kita tidak minum cawan itu, tidak ada keselamatan. Untuk apa Kejadian dicatat? Untuk apa Wahyu dicatat? Jadi pusatnya itu disalib. Makanya ketika Yesus bilang sudah selesai, sudah lunas, pusatnya disalib. Karena Kejadian mencatat tentang salib. Nanti yang menjadi hakim di Wahyu juga salib. Yesus maksudnya harus menderita, mati, bangkit, naik ke surga, baru dia bisa menjadi hakim. Pusatnya disalib. Di salib ini terdapat satu kata, namanya kasih. Kasih ini merangkum banyak hukum di perjanjian lama. Ada hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum moral itu 10 hukum Allah, tidak bisa direvisi dan tidak bisa dirubah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu keharusan, kewajiban, tidak boleh dirubah. Ibadah ini sudah hukum moral, kamu harus ibadah. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu. Kamu lupa beribadah sudah melanggar hukum. Amin. Lupa beribadah saja itu sudah melanggar hukum. Ingatlah, lawan katanya lupalah beribadah. Ingatlah dan kuduskan. Kalau kamu tidak kudus dalam ibadahmu, kamu sudah melawan perintah, melanggar perintah. Melanggar perintah di dalam Alkitab itu sama dengan berdosa. Upah dosa bayarannya adalah maut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hukum-hukum ini, hukum seremonial sudah dihentikan oleh Tuhan kita waktu dia ada di bumi. Jangan makan daging babi. Sekarang jual babi di mana-mana, jualan daging babi di mana-mana. Kita makan enak. Iya tidak? Itu sudah dihentikan oleh Tuhan kita. Dia bilang apa yang masuk tidak menajiskan orang, apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Yang ketiga, hukum sipil. Kedapatan orang yang kedapatan bersinah harus dirajam dengan batu. Zaman sekarang kan tidak, itu sudah dihentikan. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Seharusnya yang menghukum perempuan itu Yesus kita, karena dia tidak berdosa. Amin. Dia bilang siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa? Itu buktinya dia tidak berdosa. Saya tidak omong. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi 3 hukum ini dirangkum oleh Tuhan kita hanya satu kata saja, namanya kasih. Dirangkum 2 hukum. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bodimu dan kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti 2 hukum ini sama. Bukan urutan kedua lebih rendah. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau yang kelihatan kau tidak lakukan, bagaimana yang tidak kelihatan? Amin. Kamu ingin supaya orang berbuat baik dengan kamu, lakukanlah. Itu maknanya kamu yang duluan. Supaya mau baik dengan Bapak Gembala, ya beta harus berbuat baik duluan toh. Bapak,
Boleh beta main ke rumah, kok ini orang baik ini. Kira-kira seperti itu. Kita yang mulai duluan. Nah, 3 hukum ini dirangkum hanya 2 hukum saja. Dan di dalam 2 hukum dirangkum dalam 1 kata, namanya kasih. Kasih ini sifat kekal. Oke, yang kedua supaya saya jangan lama-lama. Yang kedua itu musik. Musik dan suara kita itu keberadaannya sampai kekal. Jangan lupa, di dalam suara kita itu sudah seperti piano. Coba mainkan tutsi yang terakhir. Yang dari sini. Naik lagi 1 oktav. Oh, 1 oktav. 1 oktav. 1 oktav. 1 oktav. Makanya piano tidak bisa panjang sampai di pintu. Dia paling tidak 7 oktav. Itu sudah mewakili suara kita. Coba cari suara saya. Ayo. Berani? Suara saya yang tadi. Coba cari suara saya. Cari terus, maju terus. Coba terus. Turun. Coba, itu kunci apa? D. Suara saya dikunci D. Ini sifatnya kekal. Ini hari baru dengar pengajaran ini ya. Baru pernah dengar pelajaran ini. Perhatikan baik-baik. Not itu ada 12. Orang bilang tangga nada itu 12. Orang bilang om 7. Dari mana 7? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tidak bisa. Dari do ke re melalui di. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau di piano putihnya 7, hitamnya ada 5. Berarti jumlahnya berapa? Not ini tidak bisa ditambah 1 pun tidak bisa. Dikurangi 1 bisa, tetapi lagu jadi lumpuh. Bisa pahami ini ya? Suara kita tuh sifatnya kekal. Di bumi ada puji-pujian, di surga juga ada puji-pujian. Waktu tiup sangkakala itu alat musik atau bukan? Alat musik. Makanya pemain musik, berilah yang terbaik untuk Tuhan kamu. Besok kamu di surga, kamu jadi pemain musik di surga. Amin. Jadi kesimpulannya di mana suara kita itu mengandung not. Sebab itu pakailah suara kamu memuji Tuhan. Kata pujilah Tuhan itu mengandung perintah. Di belakangnya ada akhiran lah di situ. Itu mengandung perintah. Kalau tidak puji Tuhan, berdosa. Makanya ke gereja jangan diam. Itu sudah berdosa, melanggar perintah. Jangan ke gereja kalau gitu. Ke kafe sana, kamu karaoke di sana. Iya, kira-kira seperti itu. Iya, kesonde. Jadi suara kita tuh sifatnya kekal. Nanti pulang baca di Wahyu. Nanti ketemu di sana. Wahyu 5 ayat 13. Bisa ditampilkan sebentar kakak? Saya sebentar lagi selesai. Karena gelombang berikut akan naik ke sini dan bisa tampilkan kakak? Wahyu pasal. Iya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di mana? Di surga dan bumi. Bumi ini mana? Ini yang kita berpijak ini. Ya toh? Apa di situ? Yang di bawah bumi berarti di dalam air. Dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata apa? Tepuk tangan dulu. Jadi coba perhatikan, dari surga turun ke langit-langit, bintang, matahari, udara, turun ke pohon, ke bumi, ke dalam laut. Semua buka mulut. Tuhan bisa suruh pohon buka mulut. Tuhan bisa suruh laut buka mulut. Laut buka mulut kau. Pujilah aku. Kalau kau tidak puji aku, kau binasa. Dapat dari mana? Oh iya, saya bisa jelaskan. Mulut kita itu diciptakan untuk memuji Dia dan makan. Kalau tidak ada mulut terus makan dari mana juga? Masa? Iya toh, pakai mulut untuk makan dan memuji Tuhan. Bukan merendahkan orang lain. Bukan menghina orang lain. Amin. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kalau kau menghina orang lain, tadi saya bilang kau menghina penciptanya. Di atas tersinggung, Jim, saya yang ciptakan Pak Albert begitu. Kamu hati-hati kalau bilang orang lain monyet ya. Orang timur kan biasa begitu. Maaf kata, saya mesti omong ini. Hati-hati dengan mulut.
Coba lihat di antara kita ada yang sama. Itu seni Tuhan yang tertinggi. Kamu setelah mati tidak ada orang lagi seperti kamu. Amin. Nah, coba kau bilang dia monyet. Menghina penciptanya tidak? Menghina, di atas tersinggung. Kau lihat ya. Itu saya yang buat rambutnya keriting seperti itu. Iya tidak. Kenapa kamu tidak lahir di India saja ya, Dek? Jadi namanya Sarungkan. Dia harus lahir di sini. Lahir di Atambua lagi. Papa mama dari Atambua? Dari mana? Flores. Ingatlah, hormatilah papa mamamu. Papa mamamu orang Flores. Coba orang Cina, mungkin nama kamu Fungsio. Ya, itu bicara tentang suara dan musik, sifatnya kekal. Yang ketiga dan yang terakhir, banyak orang yang tidak tahu waktu itu sifatnya kekal. Banyak orang tidak tahu. Hari ini mungkin dicatat, tidak apa-apa, catat itu. Video, ada video, videokan itu dan sebarkan di YouTube, di medsos. Saya lupa tadi ada pesan, saya harus sampaikan kepada media sosial bahwa hari ini live ya Pak Gembala. Iya. Jemaat Tuhan yang di luar yang dengarkan video dari kesaksian ini boleh dicatat. Banyak orang tidak bagikan waktu itu sifatnya kekal. Keberadaannya kekal. Jam itu ada berapa? Kalau kamu kurangi 1 detik, matahari bisa terbit terlambat. Bulan itu ada berapa? Kalau kurangi 1 bulan, musim bisa berubah. Baru dengar ini kan? Waktu itu sifatnya kekal. Di bumi ada waktu, di surga ada waktu. Hanya maaf, waktu itu tidak bisa kembali. Itu yang dibilang hidup ini adalah kesempatan. Lihat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya bilang, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus datang bawa air dan celupkan ke mulut saya. Bapak Abraham bilang, anakku, waktu di bumi kau sudah menikmati itu semua. Itu bicara apa? Waktu. Sudah di neraka tidak bisa balik ke bumi lagi. Tidak bisa memohon-mohon ke surga, mengimani ke surga, berharap ke surga, tidak bisa. Amin. Itu waktu. Dan mereka akan bersukacita. Perhatikan baik-baik. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian. Adalah apa di situ? Puji-pujian. Itu nyanyian itu. Tadi saya bilang 12 not. Dan hormat. Hormat dia. Dan kemuliaan dan kuasa. Sampai kapan? Atas selama-lamanya ini waktu. Amin. Di surga ada waktu. Kesimpulannya terakhir kali, Bapak Ibu, tadi saya bilang kasih, musik dan segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Apa artinya aku memiliki segala-galanya di bumi kalau aku tidak memiliki kasih? Apa artinya aku disebut Pak Pendeta, Pak Gembala? Apa artinya aku disebut Pak Bupati dan lain-lain kalau aku tidak memiliki kasih? Kasih ini bicara perbuatan. Seluruh isi kitab Yakobus bilang iman tanpa perbuatan keberadaannya mati. Itu perbuatan. Perbuatan ini, dalam perbuatan ini dirangkum dalam satu kata, namanya kasih. Saya penginjil jalanan. Saya dulu koordinator musik kira-kira 7 gereja di Surabaya. Habis 2 tahun di sini saya pindah lagi. Pindah bukan buat kasus. Jangan salah. Makanya kalau adik-adik jangan buat masalah. Saya pindah lagi untuk bantu gereja lain, jadi koordinator musik di situ dan kira-kira 7 gereja. Nah, setelah itu saya keluar dan di jalan. Ya seperti ini model saya. Tapi kira-kira sudah 20 orang yang terima Tuhan Yesus dari saya. Ya tidak. Kalau saya pikir gini, saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau kau hanya berkhotbah saja, main musik saja, kau seperti pohon yang daunnya hijau, bunganya banyak, tetapi maaf tidak ada buahnya. Standar Alkitab itu adalah buah. Kalau tidak ada buah, Tuhan bilang potong dan buang ke dalam api. Standar Alkitab adalah buah. Bapak Ibu, di atas buah, kesaksian bersaksi, penginjilan ada 2. Kalau kamu tidak sanggup menyaksikan Yesus kepada orang luar, karena orang lain karena tidak berani, bantulah orang susah. Amin.
Pemberianmu itu sudah memberitakan Yesus ke dia. Bantulah orang susah. Pesan saya seperti ini Bapak Ibu, dan mudah-mudahan memberkati semua. Maaf kalau menyinggung perasaan atau makan waktu terlalu lama. Tuhan Yesus berkati.